Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, selalu sehat, selalu berpikiran positif. Sahabat-sahabat semua, seperti yang sudah saya katakan bahwa saya akan mengajarkan gimana itu bersemedi dan mengolah pernapasan kita. Karena dengan bernapas menandakan bahwa kita masih hidup dan menandakan bahwa kita masih banyak hal-hal yang menarik yang akan kita perbuat. Kita lakukan di pagi hari atau di malam hari. Tetapi sebelum kita melakukannya, karena ini membutuhkan ketenangan, kita bicara baik-baik kepada pasangan kita, kepada anak kita, mengatakan mama, papa, atau kakak atau adik, kita membutuhkan waktu untuk refresh tubuh kita, organ-organ tubuh kita supaya kita organ-organ tubuh kita menjadi rileks. Katakan kepada mereka sebaik-baiknya, mereka pasti memahaminya ya, sahabat-sahabat semua. Marilah kita memulai meditasi ini, mengatur pernafasan ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, bagi yang tidak bisa duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Tapi kalau bisa dengan duduk atau bersila di lantai, tidak masalah. Yang harus diperhatikan adalah posisi kita harus tegak. Badan kita harus tegak, tulang belakang kita menyandar kepada sandaran kursi. Kalau di lantai, kita duduk dengan posisi tegak. Buatlah semua anggota tubuh kita rileks. Jangan sampai tubuh kita tegang. Gunakanlah pakaian-pakaian yang longgar supaya peredaran darah kita juga mengalir dengan baik ya. Jadi jangan pakai pakaian yang ketat-ketat. Sebaiknya dilakukan dengan penuh rasa senang, penuh rasa bersyukur. Posisi kaki kita nggak usah tegang. Termasuk tangan pun boleh kita letakkan, boleh kita sambil begini. Pokoknya pikirkan kita harus benar-benar dipusatkan kepada benjolan itu. Karena benjolan tersebut nanti kita akan merasakan setelah berjalan atau pada saat kita mulai pun, kalau sudah bisa bernafas dengan baik, itu akan memberikan sinyal. Sinyal seperti kayak kesetrum, sinyal seperti panas, itu adalah proses. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Bahkan ada yang kecetit, itu rasakan bahwa itu adalah proses yang harus kita syukurin. Nanti kapan lagi kita bisa merasakan seperti itu. Jadi dengan merasakan apa yang sedang berproses, disitulah kita akan selalu ingat kepada Allah bahwa Allah itu maha besar, maha penyayang, maha pengasih bagi kita yang sampai detik ini kita masih bisa bernafas, menandakan kita masih hidup dan berhak memperoleh kebahagiaan. Baiklah sahabat-sahabat, marilah kita mulai dengan mengatur pernapasan untuk mendapatkan tubuh kita yang segar dan mendapatkan tubuh kita yang rileks. Marilah kita menutup kedua mata kita secara perlahan-lahan. Allah menyediakan begitu banyak oksigen. Bernafaslah dengan rileks, bernafaslah dengan rasa bersyukur kepada Allah yang telah memberi kehidupan kita sehingga kita sampai saat ini masih bisa bernafas. Tarik nafas melalui hidung, kembangkan perut, tahan sampai 5 hitungan. Kalau tidak kuat, bisa dengan 3 hitungan. Tetapi dengan setiap kita melakukan ini, maka nafas kita akan semakin kuat. Karena orang yang sudah terkena kanker wajib banyak memperoleh oksigen. Kemudian
Hembuskan nafas secara perlahan-lahan sambil mengempiskan perut kita. Setiap tarikan demi tarikan nafas, ada rasa bersyukur bahwa kita sudah hidup sampai saat ini. Tanpa kita sadari bahwa nafas yang kita hirup itu adalah memberi kekuatan, memberikan kita hidup sampai detik ini. Bernafaslah secara berlahan-lahan. Dengan bernafas, kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Kita bisa menikmati hidup ini bersama keluarga kita, anak-anak kita, dan selalu memberi kebaikan, hal-hal yang positif, yaitu dengan berbagi sesama walaupun hanya sekedar senyum. Dengan bernafas, banyak hal yang bisa kita perbuat. Lakukanlah dengan memusatkan pada benjolan di mana benjolan itu berada. Rasakan apa yang akan terjadi. Rasakanlah apa yang tubuh ini berkata. Karena sinyal tubuh adalah petanda bahwa tubuh kita mengalami kerusakan atau mengalami perbaikan. Jagalah nafas kita dengan hembusan berlahan-lahan. Setiap kita tarik, kita hitung sampai 5 hitungan. Kalau bisa lebih, lakukanlah lebih baik. Lakukanlah dengan merilekskan organ-organ tubuh. Tubuh kita pun akan menjadi rileks. Dengan demikian, emosi, pikiran yang negatif akan terbuang dengan ketenangan batin yang kita peroleh. Jagalah hati kita selalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik. Organ tubuh pun akan mengalami rileks. Begitu pula dengan pikiran kita. Sehingga kita akan selalu bersyukur bahwa Allah sudah begitu baik memberi kehidupan kepada kita. Kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang kita bersyukur setiap detiknya mengalir ke dalam tubuh kita. Ya, sahabat-sahabat semua, buatlah tubuh ini menjadi rileks. Buatlah tubuh ini bahwa kita berhasil mengalahkan sel-sel kanker yang harus kita lawan, bukan kita diamkan. Percayalah bahwa kesembuhan itu pasti ada. Ya, kita buka mata kita secara perlahan-lahan. Sahabat-sahabat, gimana rasanya? Tentu lebih segar kan? Dan lebih merasakan bahwa tubuh kita sudah mendapatkan relaksasi. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, lakukanlah ini setiap hari. Di pagi hari atau di malam hari secara kontinu. Jangan sampai hari ini lakukan, besok tidak. Atau seminggu lagi lupa lagi. Ayo kita mulai sekarang, perbaiki hidup kita semaksimal mungkin selama masih diberi kesempatan untuk hidup. Di situ juga kita akan merasakan kedamaian, merasakan bersyukur, merasakan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk melakukan yang lebih baik, melakukan kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan selama kita diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini. Kebaikan kepada sesama kita, kebaikan kepada anggota keluarga kita merupakan wujud dari cinta kasih kita kepada Allah. Saudara-saudara semua, anak-anak kita, pasangan kita, tetangga kita, berikanlah kebaikan walaupun hanya sekedar senyum.
senyum yang selalu membawa kita akan memulai hari dengan rasa bersyukur, senyum yang menandakan bahwa kita menghadapi hari-hari ini dengan kebahagiaan. Karena orang Cancer tidak boleh sedih, tidak boleh berpatah hati, tidak boleh merasa semangatnya sudah mati. Tidak. Justru orang Cancer wajib harus tetap semangat dan bahagia selalu. Ayo sahabat-sahabat semua, kita memulainya hari ini dengan penuh keyakinan dan istiqomah bahwa apa yang kita lakukan, ikhtiar kita lakukan ini untuk meraih kesembuhan. Kita harus komitmen bahwa jangan sampai akhirnya kita luntur, kita males lagi. Kalau kita memang sudah memutuskan untuk merubah hidup kita, pegang komitmen, konsisten bahwa kita benar-benar menjalani, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah hasilnya pun tidak kita dapat, malah kita capek sendiri. Tapi kalau kita melakukan dengan konsisten, dengan kepercayaan bahwa kita akan sembuh, kita dapat kebahagiaan juga, kita dapat pikiran kita yang menjadi semakin positif, keluarga kita juga merasa bahagia dengan kita, dan masih banyak lagi yang kita dapatkan, terutama kesehatan yang nomor satu. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, membuat keluarga kita menjadi sehat pula dan berbahagia. Marilah sahabat-sahabat semua, kita mulai. Kapan lagi? Jangan menunda. Ayo katakan kepada diri kita sendiri, saya harus sehat. Saya harus mulai detik ini juga. Sampai di sini sahabat sehat, nantikanlah kisah-kisah saya yang harus saya berikan semua, dari pola makannya itu bagaimana, apa-apa sih yang harus kita persiapkan untuk pola sehat itu. Selain pikiran, selain tadi kita latih pernafasan, ada juga makanan yang harus kita persiapkan untuk memulai treatment ini. Ya, jadi nanti saya akan men-share apa sih yang harus kita konsumsi, apa sih yang harus kita persiapkan dulu. Karena kalau sekarang pun juga kita tiba-tiba harus menyiapkan semua, tidaklah hal yang sangat sulit buat kita. Jadi kita berlakukan bertahap dulu. Kita bisa melakukan hari ini dengan pernapasan, besok kita atur lagi makanan kita atur lagi istirahat kita, olahraga kita, berjemur. Itu banyak, gak usah takut masalah berjemur kulit kita menjadi gosong. Gosong itu menandakan bahwa kita sehat kok. Ya, karena di bumi kita itu berlimpah sinar matahari yang disiapkan oleh Allah. Sampai di sini sahabat semua, saya mengucapkan terima kasih, dan bagi teman-teman yang mempunyai keluarga atau saudara atau kenalannya mempunyai penyakit kanker atau autoimun atau kista miom, dapat men-share channel saya ini untuk dibagikan. Hanya Allah yang akan membalas kebaikan teman-teman semua dengan men-share channel saya. Karena memang tujuan saya membuat video ini adalah untuk kepada sahabat-sahabat saya semua yang senasib dengan saya dan grup saya yang ingin semuanya merangkul untuk bisa mendapatkan kesembuhan secara berjamaah. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.